Yeah. Uh. Wilayah penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Di Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori ini terdiri dari teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, dan teori arus balik. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyebutkan bahwa golongan Waisa atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi, dan para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Menurut teori Brahmana, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka meresmikan diri mereka sehingga setaraf dengan raja-raja India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose, R.C. Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawanlah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori yang mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau, peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Terakhir, prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa golongan ksatria tersebut. Diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini
Belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India. Arus balik. Teori arus balik menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan Raja Balaputradewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha dan peninggalannya. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad keempat Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah yupa. 2. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad keempat Masehi. Raja yang terkenal adalah Punawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, dan Prasasti Kebon Kopi. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Sailendra juga menganut Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan kerajaan ini yaitu Prasasti Kedudukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan kerajaan ini yaitu Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit yaitu Candi Tikus, Kitab Sutasoma. Bukti arkeologis dan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula. Peninggalan-peninggalan itu antara lain yang pertama candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya yaitu
Candi Prambanan, Candi Sukuh, dan Candi Cangal. Sedangkan bangunan yang digunakan agama Buddha contohnya Candi Borobudur, Candi Mendut Sewu, dan Candi Plaosan. 2. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paduraksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya yaitu Gapura Wringin Lawang di Trowulan peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada pertitaan. Pertitaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Contohnya pertitaan Belan di Pasuruan. 4. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Contohnya sebagai berikut. Patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Yang kelima ada relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita, contohnya cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Yang keenam ada prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Prasasti Cangal, Prasasti Ciateun, Prasasti Talangtuo, dan Prasasti Kota Kapur. Prasasti Ciantarum berada di Bogor. 7. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain 1. Kakawin Bharatayuddha, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. 2. Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. 3. Sutasoma, karya Empu Prapanca. 8. Wayang. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Pertunjukan wayang biasanya diiringi oleh alunan gamelan. Dalang menjadi tokoh kunci dalam pertunjukan wayang. 9. Upacara keagamaan. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Kedoso adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kesodo merupakan upacara mempersembahkan sesaji di kawah Gunung Bromo.